Hai Potatotors, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan pesan semesta untuk cintamu. Pesan semesta untuk cintamu. Kita akan lihat di sini ada kartu trust ya. Jadinya gini teman-teman. Kartu trust itu intinya kan kayaknya percaya. Tuhan itu mungkin menunjukkan sebuah jalan ketika kau terkoneksi dengan seseorang. Diberikanlah sebuah kepercayaan ya. Ketika kita suka sama seseorang, udah pasti kita ada rasa percaya, kita ada rasa aman. Nah, apa yang harus dilakukan sama kamu? Kita akan dengarkan pembacaan setelah ini ya. Kita akan lihat dulu. Aku akan buka 3 kartu di sini. King of Cups, Knight of Swords, dan juga Wheel of Fortune. Oke. Trust di sini lebih kepada kamu itu harus lebih percaya. Kamu tuh harus bisa mengimbangi emosional kamu dengan rasional, ya. Dikala mungkin menurut kamu ada alasan atau ada ada alasan atau ada penjelasan dari dia yang menurut kamu itu nggak kena di otak kamu gitu kan. Paling alasan doang misalnya kayak gitu. Kamu coba untuk berpikir rasional. Kenapa alasan dia mengatakan hal itu? Kenapa alasan dia seperti itu? Ya, ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords adalah cari tahu. Kalau dia bisa berkata sesuatu yang menurut kamu tidak masuk akal, makanya cari tahu dulu, ya. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini menunjukkan bahwa nggak usah dipakemin, nggak usah terlalu buat ini sebagai masalah yang besar, ya. Gantungin aja. Jadi misalnya kalau dia ngomong apa, ya udah iyain aja gitu. Jadi jangan sampai menguras energi kamu, jangan sampai dia memanfaatkan kamu dari energi, terus membuat kamu makin gak nyaman. Ya, kartu Wheel of Fortune menunjukkan bahwa bebas, kamu bergerak bebas. Kalau misalnya dia ingin kebebasan dengan alasan-alasan tertentu, ya udah berikanlah kebebasan buat dia. Mungkin selama ini dia punya masalah sendiri, mungkin dia jenuh, mungkin dia nggak tahu harus gimana, stuck akan sesuatu, ya kan? Nah, di sini saya ngelihat energi dia itu ada kartu Five of Cups. Berarti ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa dari dari hidup dia atau dari hubungan yang dijalani ini. Kita akan lihat kenapa ya dia ada rasa kecewa. Karena dia merasa semuanya stagnan. Apakah rasa kecewa itu ditujukan padamu atau hidupnya? Padamu atau hidupnya? Dua-duanya sih. Pertama ya. Kekecewaan ini dan dia terasa stagnan. Kenapa? Karena kamu itu mungkin sudah berusaha buat dia tapi kesannya lambat ya, tapi kesannya tuh lambat kayak nggak ada perubahan lah di hubungan ini. Yang kedua, bagaimana dengan hidupnya? Hidupnya dia juga full, hidupnya dia juga terjun bebas. Jadi sebetulnya alasan kenapa dia mengatakan sesuatu mungkin aku akan coba dulu ya di sini. Apa biasanya yang dia katakan? Ya, dia dengan berani mengatakan itu dengan menerima resiko misalnya. Kita lihat di sini. Ada kartu Four of Cups. Ada sesuatu yang dia tidak bisa cover sehingga cinta ini juga berpengaruh. Ada yang di hold sama dia. Ya. Kalau dari perasaan saya lihatnya sih ya dia mencintai kamu tapi dia merasa tidak bisa untuk membela kamu atau dia tidak bisa untuk tidak bisa untuk memberikan kamu akhir. Semacam kayak dia ini hanya memberikan kamu harapan. Karena semuanya serba pas-pasan mungkin ya. Ini mungkin pengaruh dari finansial. Gitu loh. Mungkin selama ini kamu banyak memberi dan dia menerima. Tapi dia gak pernah kasih sesuatu sama kamu. Nah, kartu Wheel of Fortune kita lihat di sini untuk energi dia sesuatu yang naik turun ya. Hermit dan
the sun. Jadi sebetulnya ya, apa yang dia katakan bisa aja itu adalah energi yang tidak sebenarnya, adalah energi emosi karena tidak ada jalan keluar, seperti itu. Nah, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu Two of Pentacles. Ya, saya lihat sepertinya dia ada kebimbangan, keraguan, mungkin ada juga kebimbangan dari masalah finansial, uangnya kurang, jadi dia membuat alasan-alasan sama kamu, ya, minta untuk dibantu dan lain-lain. Bagaimana sih sebetulnya kamu supaya tidak terjebak di situasi seperti ini, ya kan? Karena nggak enak kan, misalnya pasangan kita punya masalah gitu kan, pasti masalahnya keuangan gitu. Terus kamu di sini kayak berpasrah aja gitu. Kalau misalnya nggak ini, aku nggak bisa hubungin kamu. Aku ini itu. Nah, kamu harus tegas dengan keputusan yang kau buat. Saat inilah kamu bisa menyadari orang ini sebenarnya baik buat kamu atau enggak. Percaya dia baik buat kamu atau percaya dia ini hanya menyakitimu. Kata-kata trust itu bukan berarti kita percaya harus 100%, tapi percayanya apa dulu? Percaya dia jahat, percaya dia baik, gitu ya. Nah, sini semesta minta kamu untuk apa? Untuk memberikan sebuah ketegasan atau pernyataan. Ini maunya semesta. Queen of Pentacles. Kamu harus menghadapi hubungan ini, ya, atau cranky-nya dia ini dengan kata-kata dia atau perlakuan dia sama kamu dengan sesuatu yang humble. Kamu bayangin ya, ini ada kartu Queen of Pentacles, ada Ratu Koin. Kira-kira Ratu Koin melakukan apa? Biasanya kalau dia cranky, satu, kalau misalnya memang kamu percaya dia baik buat kamu, ya kamu membantu dia, ya, kamu membuat dia tenang, kamu mengerti dia. Tapi kalau seandainya memang kamu tidak mau membantu atau memang kamu tidak bisa untuk membantu, maka tenangkan dia. Bilang sama dia gini, kalau seandainya kamu nggak bisa untuk berjalan sama aku sekarang ini, silahkan carilah hidupmu sendiri, jalani hidupmu. Tapi aku di sini juga harus berbesar hati dengan segala keputusan kamu, karena kan kamu tidak bisa kamu sendiri nih tidak bisa mengekang orang itu misalnya mau pergi dari kamu atau tidak, ya kan? Nggak bisa. Jadi harus berbesar hati, harus membuat keputusan yang mungkin memang harus berbesar hati, walaupun sakit, walaupun bagaimana, senyumin aja. Aku tahu semuanya ini tuh kamu tuh mungkin bagaikan dapat cobaan yang berat dalam hidup kamu. Mungkin ya, kamu sendiri secara hidup itu juga udah susah mungkin sekarang ini, ya kan? Secara secara finansial kamu juga mungkin kamu banyak mengontrol atau mengerem. Tapi bagaimana dia di sini? Dia sendiri juga mengerem, nggak bisa memberikan apa-apa sama kamu. Kamu harus berpikir, ini kira-kira sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama nih? Kembali ke pertanyaan ini, kamu percaya sama dia? Apakah dia memang membuat kamu makin baik? Apakah dia ada effortnya ke kamu atau enggak? Karena kalau aku lihat di sini ya teman-teman, ini adalah saat penting untuk membuat sebuah keputusan, kamu mau terus atau tidak. Percaya aja, ya, percaya aja dengan pikiran kamu. Jangan nggak percaya diri, jangan maju mundur. Kita akan lihat jawaban semesta. Bagaimana seandainya kalau kamu bertahan? Kamu percaya untuk bertahan atau kamu percaya untuk berpisah? Untuk bertahan. Kalau kamu bertahan, pikiran kamu di sini akan kalut terus. Kamu jadi kayak linglung. Energi kamu akan habis. Kenapa? Ya, gimana ya, dia akan memberikan kepusingan gitu loh, akan memberikan sikap kepada kamu, melepaskan atau tidak melepaskan. Terus kamu megang dia tapi kamu kayak nggak dapet apa-apa juga. Ini kata semesta loh ya. Bagaimana jika kamu meninggalkan? Hidup kamu mungkin lebih nyaman, uang kamu mungkin lebih
kamu pegang, ya. Kamu di sini bisa nabung lagi, kamu hidup bahagia, walaupun kamu merasa sendirian. Ya mungkin kalau kamu udah umurnya sekitar 40-an ke atas atau 50 atau berapa, iya kamu harus siap bahwa mungkin kamu belum dipertemukan dengan orang yang baik saat ini. Tapi kebalikannya, hidup kamu akan lebih tenang. Rezeki mungkin akan mengalir. Apakah dia sebetulnya adalah salah satu energi kesialan kamu? Kartu Chariot iya. Sebagian besar iya. Sebagian ya, karena ini ada 2 kuda. 2 ikan lah kalau di sini. Yang hitam sama yang putih, sebagian iya. Kalau kamu lepaskan sebagian, gini loh, tantangan terberat dalam hidup adalah melepaskan apa dan mengikhlaskan apa yang benar-benar kita butuhkan atau benar-benar kita sayang dalam hidup. Kamu bisa nggak melepaskan orang ini? Apakah kamu mendapatkan ketenangan setelah melepaskan orang ini? Coba kamu pikirin lagi, ya. Kartu ini menunjukkan adanya blessing. Kamu tuh tenang aja ya, ketika kamu melepaskan, maka hidup kamu tetap akan diberkahi sama Tuhan. Kenapa? Karena besar atau kecilnya akan ada sebuah hadiah dari pengorbanan kamu. Mengorbankan orang yang mungkin paling kamu mau pertahankan di sini. Dan kamu harus menerima kebenaran. Ini kan kebenaran yang sudah dia ungkapkan. Mungkin dia mencari cara untuk nggak hubungan lagi sama kamu, cari alasan atau apa. Pahami, gak usah nanya kenapa. Mungkin dia sendiri juga udah capek dengan kondisi ini. Sama kamu gak punya kemajuan. Mungkin dia merasa bisa mendapatkan kemajuan dengan yang lain. Ya sudah, kartu truth di sini menunjukkan bahwa inilah kebenarannya, inilah endingnya loh. Sebenarnya kalau misalnya mau say goodbye, gak usah ngomong say goodbye. Cukup dengan udah gak usah balas-balas lagi pesan dari dia sampai dia capek. Jadi kamu juga tidak merasa terbebani dengan kehidupan seseorang. Lepaskan, fokuskan dengan dirimu. Nanti setelah itu, pada akhirnya, buatlah sebuah perbandingan. Ketika kamu masih jalan sama dia, ketika kamu melepaskan dia. Buatlah perbandingan, hidup kamu lebih happy bagaimana sih? Rezeki lebih cepat datang yang mana sih? Harus dengan mengorbankan hubungan cinta kamu baru nanti rezeki itu datang? Ya kita nggak tahu. Ketika rezeki itu datang, hidup kita udah bagus, dianya tiba-tiba kembali lagi sama kamu, ya itu keputusan kamu. Tetapi kalau untuk sekarang menangani seseorang yang memang rasanya sudah tidak bisa mau bersama kamu, ya udah lepasin aja. Nggak usah ditahan-tahan. Gitu, ya. Jadi kamu harus lebih bisa melihat dan merasakan. Juga kamu bisa melihat dari sisi dia. Point of view-nya apa? Tujuan dia itu gimana? Apa yang dia pandang ke kamu, ya udah. Kamu harus percaya bahwa ini memang mungkin mimpi buruk tapi harus kau hadapi, dan juga memaafkan. Dengan memaafkan ya udah, lepaskan aja. Gak baik tahu namanya keterikatan sama seseorang. Bahkan kalau kita sudah menikah dengan seseorang aja, kita gak boleh terikat sama nih orang. Kalau suatu saat dia dipanggil sama Tuhan, kita gak bisa move on dong kalau terikat. Kalau dia mati, kita juga mati. Ya, mungkin untuk kali ini aku tidak akan membacakan mengenai
bukan zodiak sih, apa sih namanya, nama-namanya gitu ya. Aku tidak akan membuka, tetapi di sini aku akan buka untuk bottom of the deck-nya. Ya, rasa bersyukur. Kamu harus mengetahui dan mengapresiasi apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Buka pintu lebih banyak untuk menerima pemberian-pemberian Tuhan. Apapun ya, kita tuh gak boleh ngomong yang kayak, aduh kenapa sih aku begini, kenapa sih dia begini ke aku. Gak usah teman-teman. Kuatkan hati kamu, ya, supaya kamu gak dibebani atau kamu tidak disakiti lagi secara perasaan. Bersyukur aja. Apa mau dia, udah ikutin aja. Kadang kita harus melepaskan sesuatu yang tidak layak untuk sayang gitu, ya kan? Terima kasih yang sudah kutri denganku untuk hari ini. Semoga mendapatkan ilmu spiritual yang baik. See you, I love you. Bye bye.